Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Afifah Andri dengan NIM L0212316061. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal riset saya yang berjudul Analisis Variasi Genetik Capapicus alvarezi di lokasi budidaya dan populasi alami di perairan Sulawesi Selatan. Proposal riset ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah dari genetika populasi B. Capapicus alvarezi merupakan komoditas penting penghasil karaginan dan sangat banyak dibudidayakan di Sulawesi Selatan. Namun, praktik budidaya yang menggunakan bibit klonal berulang kali menyebabkan penurunan variasi genetik. Populasi dengan keragaman genetik rendah menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Sebaliknya, populasi alami umumnya memiliki variasi genetik lebih tinggi. Oleh karena itu, analisis genetik penting dilakukan untuk mengetahui kondisi genetik populasi budidaya dibandingkan dengan populasi alami serta mendukung strategi rehabilitasi dan konservasi. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana tingkat variasi genetik populasi budidaya dan alami. Kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan keragaman genetik antar kedua populasi? Ketiga, bagaimana hubungan genetik antar lokasi? Dan keempat yaitu apa implikasi hasil bagi strategi rehabilitasi dan konservasi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umumnya yaitu menganalisis variasi genetik Capapicus alvarezi pada populasi budidaya dan alami di Sulawesi Selatan. Dan tujuan khususnya yaitu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi keragaman genetik menggunakan RAPD. Kedua, membandingkan struktur genetik antar populasi. Yang ketiga, menentukan jarak genetik dan hubungan kekerabatan. Dan keempat, memberikan rekomendasi konservasi dan pemilihan bibit. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian, terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menambah literatur genetika populasi rumput laut, yang kedua menjelaskan dinamika genetik populasi budidaya dan alami. Sedangkan manfaat penelitian secara praktis yaitu yang pertama, sebagai pembudidaya, pedoman pemilihan bibit beragam secara genetik. Yang kedua, sebagai pemerintah, dasar kebijakan pengelolaan budidaya berkelanjutan. Ketiga, secara industri, sumber bibit berkualitas dan stabil. Dan yang keempat yaitu akademik, referensi penelitian lanjutan. Dalam genetika populasi, kita mempelajari bagaimana variasi gen atau alel terdistribusi dalam suatu kelompok organisme dan bagaimana frekuensi alel tersebut berubah dari waktu ke waktu. Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi perubahan struktur genetik populasi, yaitu ada mutasi, seleksi alam, aliran gen, dan genetic drift. Mutasi merupakan sumber variasi baru. Seleksi alam menyeleksi alel yang memberikan manfaat adaptif. Aliran gen memindahkan alel dari satu populasi ke populasi lain. Dan genetic drift menyebabkan perubahan-perubahan acak, terutama pada populasi kecil. Dalam analisis genetika populasi, beberapa indikator penting yang sering digunakan adalah heterozygositas, jumlah alel per lokus, dan heterozygositas menggambarkan proporsi individu yang membawa dua alel berbeda pada lokasi tertentu dan menjadi indikator kesehatan genetika populasi. Konsep-konsep inilah yang menjadi landasan mengapa kita perlu mengukur variasi genetik Capapicus alvarezi. Jika variasinya rendah, berarti kemampuan adaptasi populasi terhadap perubahan lingkungan juga rendah. Variasi genetik adalah perbedaan-perbedaan genetik yang dimiliki oleh individu dalam suatu populasi. Keragaman ini sangat penting karena menjadi dasar bagi populasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan seperti perubahan suhu, salinitas, penyakit, dan tekanan ekologis lain. Dalam konteks organisme laut seperti Capapicus alvarezi, aliran gen dapat terjadi melalui penyebaran fragmentalus atau spora yang terbawa arus. Aliran gen yang tinggi dapat menjaga variasi genetik, tetapi juga dapat menyebabkan homogenisasi genetik antar populasi, terutama jika ada pergerakan bibit budidaya antar lokasi yang dilakukan manusia.
Sebaliknya, jika aliran gen rendah, maka populasi akan semakin berbeda secara genetik, dan hal ini dapat menciptakan adaptasi lokal yang unik. Namun, rendahnya aliran gen juga membuat populasi rentan jika tekanan lingkungan berubah. Dalam budidaya Capapicus alvarezi, penggunaan bibit yang sama dalam waktu lama membuat variasi genetik semakin berkurang. Ketika bibit dari satu lokasi dipindahkan ke lokasi lain, hal ini juga dapat menyebabkan masuknya gen-gen asing ke populasi alami dan mengganggu struktur genetik lokal. Oleh karena itu, informasi tentang variasi genetik dan aliran gen menjadi sangat penting untuk menentukan strategi pengelolaan dan konservasi yang tepat. Rumput laut Capapicus alvarezi memiliki dua mekanisme reproduksi, yaitu seksual dan aseksual. Namun, pada praktik budidaya, reproduksi dominan terjadi secara vegetatif atau klonal melalui pemotongan talus. Cara ini memang efektif secara ekonomi karena cepat dan menghasilkan biomasa tinggi, namun memiliki konsekuensi tertentu, yaitu populasi budidaya cenderung terdiri dari genotip yang sama atau sangat mirip, sehingga keragaman genetiknya menurun. Penurunan variasi genetik pada rumput laut yang dibudidayakan secara klonal sering dikaitkan dengan penurunan ketahanan terhadap penyakit seperti penyakit ice. Rendahnya pertumbuhan serta rendahnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan seperti cuaca ekstrim dan perubahan salinitas. Dalam upaya konservasi rumput laut, salah satu prinsip yang sangat penting adalah mempertahankan keragaman genetik agar populasi tetap tangguh dan berkelanjutan. Konservasi genetik bukan hanya menjaga spesiesnya, tetapi juga menjaga keragaman alel di dalam spesies tersebut. Dalam rehabilitasi rumput laut, sering dilakukan penanaman kembali menggunakan bibit hasil budidaya. Namun, jika bibit tersebut memiliki keragaman genetik rendah, maka bibit tersebut akan memiliki kemampuan adaptasi yang rendah ketika dikembalikan ke alam. Selain itu, bibit non-lokal yang diperkenalkan ke suatu wilayah dapat menyebabkan genetic pollution, yaitu tercampurnya gen lokal dengan gen non-lokal sehingga merusak adaptasi lokal yang telah terbentuk lama. Kerangka pemikiran penelitian ini berawal dari perbedaan kondisi budidaya dan alami. Kemudian budidaya yang menggunakan bibit klonal cenderung memiliki keragaman genetik rendah. Kemudian populasi alami masih menyimpan variasi genetik tinggi secara alami. Dengan menggunakan penanda RAPD, hubungan genetik dapat dianalisis. Hasil analisis ini kemudian ditujukan untuk rekomendasi penggunaan bibit dalam rehabilitasi dan konservasi. Selanjutnya yaitu ada hipotesis. Ada 4 hipotesis yang digunakan dalam proposal riset ini. Yang pertama itu ada perbedaan variasi genetik antara populasi budidaya dan alami. Kedua, budidaya memiliki keragaman lebih rendah. Ketiga, terdapat struktur genetik jelas antar lokasi. Keempat, data genetik dapat menjadi dasar pemilihan bibit rehabilitasi. Penelitian ini dilakukan di 4 lokasi. Yang pertama yaitu di Pangkep dan Jeneponto untuk populasi budidaya, kemudian di Baranglompo dan Selayar untuk populasi alami. Kemudian penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Maret hingga Agustus dengan melakukan pengukuran suhu, salinitas, kedalaman, dan koordinat GPS. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif. Sampel diambil dari masing-masing lokasi menggunakan purposive sampling antar lokasi dan random sampling antar individu. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan molekuler untuk melihat variasi genetik tanpa perlakuan eksperimen. Selanjutnya itu ada prosedur penelitian. Pertama, dilakukan pengambilan sampel dengan cara memotong talus 5-10 cm, kemudian simpan dalam alkohol 96%, kemudian catat GPS, suhu, salinitas, dan kedalaman. Kedua yaitu analisis molekuler atau RAPD dengan cara ekstraksi DNA menggunakan CT-AB, kemudian PCR dengan primer acak RAPD, kemudian elektroforesis gel agarosa, kemudian dokumentasi pita DNA. Ketiga yaitu analisis data yaitu data biner, kemudian menghitung polimorfisme, heterozigositas, indeks Shannon, kemudian analisis jarak genetik dan UGMA dendrogram. Selanjutnya yaitu ada variabel penelitian. Ada 3 variabel yang digunakan, yaitu yang pertama ada variabel bebas, yaitu jenis populasi budidaya dan alami, kemudian variabel terikat, variasi genetik, pola pita RAPD, indeks keragaman dan jarak genetik,
Kemudian ada variabel kontrol, yaitu ada suhu, salinitas, kedalaman, dan kualitas talus. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Yang pertama adalah lapangan yang mencakup GPS, refraktometer, depth meter, botol sampel. Kemudian ada alat laboratorium yang meliputi PCR, gel elektroforesis, mikropipet, dan centrifuge. Kemudian ada bahan yang meliputi CTAB, etanol, primer RAPD, agarosa, dan gel red. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Pola pita DNA dari elektroforesis dikonversi menjadi data biner 1 dan 0. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan PopGen dan atau NTSys. Parameter yang dihitung meliputi persentase polimorfisme, indeks heterozigositas, indeks Shannon, serta jarak genetik antar populasi. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk dendrogram UPMA. Selanjutnya itu ada jadwal penelitian. Di 2 bulan pertama, yaitu bulan Maret hingga April, dilakukan persiapan, izin, dan survei. Kemudian bulan Mei hingga Juni, yaitu dilakukan sampling dan pengukuran lingkungan. Kemudian pada bulan Juli dilakukan ekstraksi DNA, PCR, dan elektroforesis. Kemudian di bulan Agustus yaitu analisis data dan pengerjaan laporan. Selanjutnya itu ada rencana anggaran. Total biaya yang dibutuhkan yaitu sekitar 3.010.000. Biaya ini digunakan untuk administrasi, transportasi, kegiatan lapangan, ATK, dan analisis data. Untuk analisis laboratorium, sebagian besar bahan sudah tersedia di laboratorium kampus sehingga tidak memerlukan anggaran tambahan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.